sedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, 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 bikin hatimu gembira. Nih, jadi nasional sudah menetapkan ini adalah cagar budaya. Nah, saya dengar-dengar ini akan diangkat menjadi warisan dunia, Pak, budaya dunia. Heritage. Mudah-mudahan. Nah, UNESCO berarti ya? Hah? UNESCO. Orang Padang dong, Uni. Itu yang PBB. Itu UNESCO. Ya, kan di sana di Jawa ada Borobudur. Borobudur. Nah, ini akan termasuk. Terus apa alasannya ini bisa menjadi warisan dunia, Pak? Ya. Dunia menilainya gitu, apa? Salah satunya Pulau Pusat Pertahanan tadi, Pak. Salah satunya. Jadi pada masa 1782 sampai 1784 itu wilayah kerajaannya adalah wilayah kerajaan tadi Ya. Johor, Pahang. kemudian termasuk Singapura di dalamnya dan Indonesia. Artinya dulu negara itu satu kesatuan. Iya. Pusat pertahanannya ada di pulau ini. Penyengat. Jadi kita adalah warisan juga budayanya Johor atau Singapura sebagai pusat pertahanannya. Kemudian juga Singapura juga. Itu sejarahnya Dan bentengnya masih ada. Masih ada benteng pertahanannya. berarti sejarah Singapura, Pahang di sini semua, Pak ya? Di sini semua. Makanya diajuin jadi cagar budaya internasional. Dunia. Bener kan saya? Salah satunya. Tuh, benar. Salah satu masih. Nih landong saya. Iya. Kalau di Malaysia kan Malaka, Pak. Malaka. Itu awalnya memang dari situ. Malaka ya. Malaka. Di Klender kan ada juga tuh, Pak ya. Ya, Pak ya. Roa Malaka tuh, Pak. Malaka Langkawi, lain Malaysia. Iya, iya. Selat, nah selat itu terkenal selat Malaka ini. Selat Malaka. Iya. Selatu apa ya, ayo? Nih kita balik lagi ke pelajaran. Inian, apa perpecahan, perpisahan antara pulau satu dengan pulau yang lain. Ya. Dengan air laut. Benar, selat. Pak nggak ada makanan, Pak. Itu selat. Kalau nutup pintu, Nyamber loh. deh. Sekarang kalau Tanjung, Tanjung Pinang. iya apa Tanjung? Tanjung, lu tahu nggak? Tadi gue udah jawab tuh. Selat. Tanjung. Tanjung. Selat itu pertemuan antara dua pulau. Nah sekarang Tanjung. Tanjung nih ada di Kebo tuh begini tuh. Tanduk. Tanjung itu daratan yang menjorok ke Bandung, laut. Kalau yang lautnya menjorok ke daratan, Tanjung. Teluk. Teluk. Tanjung kan yang dijorokin ke Tanjung itu yang punya Trans TV. Itu Bapak Tanjung. Hairul Tanjung. Nah, ya kita pulang lagi. Pulang lagi. Balik lagi dong, kan pulang sama balik. Jadi Istamanya di mana nih? ya nanti Pak, nanti. Bapak orang mana sih? Nah, lu nggak tahu yang tadi sebelum kita ke museum beda itu ya? Apa tuh? Yang ada kipas Itu dia yang tadi Pak Raja bilang. Yang meriam itu kata Belina. Bapak, bukan meriam bung. Iya, itu kan salah satu benteng di sini. BOJ Itu Pak dibawa ke sana Pak ya, meriamnya mungkin dibawa ke sana. kata Bapak. Di sini ya. Ada benteng dan meriam. Kalau yang di sana tadi ada di museum Pak. Itu salah satunya dibawa ke sana kan Pak. Nah, tadi yang kayak kipas. Iya, kipas. Itu buat penobatan. Itu ratu raja itu ratu yang cewek. Dinobatin. Umpamanya jadi raja tuh Pak ya. Kayak kipas, Pak. Iya, itu yang kayak kipas. Kan ada di batu atau di apa. Sama uang tuh ya, ada. Uang. Simbol lambang kebesaran kerajaannya sirip besar itu, Pak. Sekarang ini kalau yang aslinya di Museum Pusat Jakarta. Museum Nasional. Sana. Oh, di Jakarta itu ya. Tadi kan kipasnya kayak sirih. Oh, diambil Belanda. Kita ambil lagi dari Belanda, bawa ke Tapi tidak dikembalikan bawa ke Batavia. Iya. Sekarang di museum. Oh, Jakarta. Oh, ya zaman dulu udah jauh tuh Pak ya, Belanda ngambil pokoknya dibawa ke sono ya Batavia nih. Akhirnya untung Batavianya masih Indonesia juga sekarang. Jadi saya pernah diambil Belanda.
Bukannya diambil, Belandanya kainnya nyangkut di perahu. keseret. Iya. Kalau misalnya dicolek pusat pertahanan Belanda pertama satu Batavia. Ya, Kedua kan di Malaka. Oke. Malaka Pak ya. Karena Raja Haji itu kan wafat menyerang Belanda di Malaka. Kerajaan Malaka ya, Pak. Iya. Itu Perdagangan ya. kan kalau ramenya tuh Portugis Pak ya yang menguasai. Awalnya. Oh awalnya. Portugis, kemudian diserang oleh Belanda juga kan. Eh. Portugisnya pergi, akhirnya Belanda yang berkuasa. Belanda lah di situ. Baru Inggris. Ronaldo dulu tuh. Hah? Kapten perahunya. Itu bola. Ronaldo. CR di sono. Madura, CR tuh celurit. Nah, jadi itu tadi Pak. Kalau yang kedua tadi kan pusat pertahanan ya. Kedua Ya. di sini layak untuk menjadikan warisan dunia. Nah, itu Adalah dia. warisan keilmuan yang tadi saya sampaikan. Buktinya masih ada. Mau lihat Bung Gumeng? Kita Oh boleh. Enggak, sekarang begini dulu Pak. Kenapa dunia ngambil keilmuan? Itu kan ilmunya cuman hanya untuk wilayah Indonesia aja. Apakah memang berpengaruh dengan ilmu itu untuk pengetahuan keluar juga? Nah, ada cerita yang menarik terkait dengan keilmuan ini. Eh, Ada seorang tokoh namanya Ya. Raja Ahmad. Raja Ahmad. Ya. Raja Ahmad itu anak daripada Raja Haji Fisabilillah. Hmm. Jadi pada tahun 1861 terjadi gerhana matahari cincin di Yang kayak kemarin. ya di sini di sekitaran Penyengat. Pada masa itu datanglah utusan dari residen Belanda, astronom. Hmm. Residen Belanda ke yang di Pertuan Muda ke sini. Hmm. Ingin mengabarkan bahwa 10 hari akan datang itu akan terjadi gerhana matahari cincin. Nah, itu tercatat nih dalam jurnal Belanda. Jadi apa jawabannya di Pertuan Muda? Oh, terima kasih, bahasa gitu lah. Kami telah mengetahuinya akan terjadi matahari cincin ini dari perhitungan kakek buyut kami bernama Tongku Ahmad atau Raja Ahmad. Nah, artinya apa? Pada masa lalu dan kemudian benar terjadi gerhana matahari cincin pada 10 hari 8 Juli 1861 itu terjadi gerhana matahari cincin dan catatan Raja Ahmad itu diminta oleh Belanda untuk dipelajari. Nah, artinya apa? Keilmuannya Ya. telah teruji juga. Jadi ini bukan ramalan waktu itu, memang meneliti secara keilmuan bahwa nanti akan ada gerhana matahari Cin 2. Ya kan Cin 2 itu sama cincin. Ya kan? Nah, itu yang sampai orang Eropa sendiri sangat terkesan. Wah, benar kejadian. Bagaimana cara menghitungnya? Kan ada ilmu-ilmunya tuh. Sampai akhirnya terjadilah gerhana matahari cincin. Nah, buku itu sampai Belanda ngambil berarti Pak ya? Iya, perhitungan dipelajari untuk dipelajari. Dipelajari. Nah, itu yang membuat warisan dunia itu. Berarti salah satu bisa menemukan teknik penghitungan astronomi masuknya Pak ya? Tuh. Berarti lebih dulu di kita Pak ya ketimbang negara-negara Eropa Pak ya. Iya, dipelajari. Di kita pun ada hitungan. Ada untuk hitungannya. mempelajari gerhana matahari. Ya. Paham nggak? Mau Pak. Ngitung. Nah, jadi gitu bisa melihat. Jadi itu tadi itu soal pertahanan menjadi warisan dunia itu karena mempertahankan kalau sekarang beberapa negara jadinya. Iya. Juga warisan tadi ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu macam-macam matahari. Terus apalagi yang membuat UNESCO sangat ingin menjadi warisan dunia, Pak? Nah, di sini terdapat 46 cagar budaya Ya. atau 46 situs yang menjadi cagar budaya. Termasuk ada istana, kemudian juga termasuk masjid ini masih utuh, yang paling utuh masjid ini. Ya. Kemudian juga ada Nah, gitu, Pak. Sono, gedung sini. tabib gitu. Kemudian benteng pertahanan itu juga tersebar di seluruh pulau ini dulu bangunan-bangunan cagar budaya. Nah, ini masjid tahun berapa, Pak? 1803 dibangun, kemudian direnovasi sehingga bentuknya seperti ini 1832. Sampai sekarang 1832. Sampai sekarang. belum dipugar sama sekali. Belum pernah dipugar. Justru tidak pakai semen. Pakai apa? Ini Campuran pakai apa, Pak? Pasir kapur tanah liat yang pakai. Oh digini-gini ya. Diapain? Iya maksudnya. Iya deh. Belum ada semen. Iya, belum ada semen. Orang Kan batu bata mereka berguna bahannya pasir kapur tanah liat. wah, ya. Iya.
Ntar Wak. Oh iya. Masa aneh dari sini ntar dari sana, tapi sekitaran sini aja dulu. Ntar tuh stock shot. Tuh jadi ini bangunannya nggak pakai semen. Zaman dulu pakai tanah liat. Kalau bahasa kita tuh tanah lempung. Tanah yang bisa buat bikin kendi, bikin apa gitu kan Pak ya. Kan tuh lengket itu tanahnya. Jadi gini-gini Pak pakai tangan. Ada juga kayak kayu kan bisa. Iya, katanya dulu kan pakai tangan. Enggak bisa pakai kayu. Kayak orang ngedempul gitu. Terus suka pakai telur. Oh, pakai telur. Ya Pak ya dulu ada bangunan pakai putih telur. Putih telur. Kayak ini jam. Kalau dia yang ngerjain bikin dadar nih. Jadi kalau pakai putih telur kayak jam gadang itu juga ya. Kuning ya Pak ya? Kuningnya tidak ada. Buat makan pekerja gitu Pak ya? Iya. Tuh kuningnya. Kuningnya di dadar. Nah, Raja, kalau jadi cagar budaya ini kan berarti nggak boleh ngerubah semua bentuk bangunan, sampai ngambil batu di sini juga nggak boleh kan ya? Betul. Maksudnya tidak boleh merubah. Ah, Nah, sama pohon apa nggak boleh dipotong juga? nggak kan? boleh. Tuh, tadi lu motong ituan tuh pohon, Pohon apa? tapi agak boleh ya? Nggak Nih boleh. makanya memang kalau apa ya Pak ya, saya lihat deh mulai dari pokoknya hampir ya Pak ya kalau di tanah Melayu, Malaysia ke Singapura apa, udah kayak apa ya ikonik gitu Pak, warnanya kuning, model-modelnya apa gitu Pak. Kuning, hijau. Itu lambang apa sih Pak tuh? Itu kayaknya mendekati Jadi kuning itu Pak, ya lambang apa warna kebesaran Melayu. kuning tuh Pak. Ya? Karena dulu ada sebut lancang kuning. Oh lancang kuning, iya iya. Jadi kalau dulu kalau bukan dari keturunan bangsawan kuning, ini tidak boleh. Tidak benar kuning. Boleh. Karena itu memang warna-warna kebesaran Melayu yang Lambang kegemilangan lah. Kalau kuning itu biasanya lambang kegemilangan, kan emas identiknya kegemilangan. Iya. hijau ini kan Islam. Pak. Hijau Islam ya. Jadi, Melayu identiknya dengan Islam. Kuning dan Islam. Kan kalau kayak RRC itu merah kayaknya Pak ya. Iya. Pokoknya kalau daerah-daerah Asia Tenggara tuh hampir aja. Ada ciri khasnya kali ya. Iya. Kuning, ayo. Hijau. Berarti ini masjid dari 18-an. Kelas 32. Ya, abad 17-an berarti. Masjid tertua juga ini. Hah? Masjid tertua. Di pulau ini pertama, Pak? Ya, ini masjid pertama. Pertama. Dekat dengan Hah? dermaga. Dermaga. Terus pada saat akhirnya jadi dimiliki karena mahar tadi itu Pak ya? Ya. Jadi Ame. mahar tertulis di catatan sejarah itu Fat Anafis saat Raja Haji menikah dengan anak Raja Haji Engku Putri itu menikah dengan Sultan Mahmud. Sultan Mahmud membangun Pulau Penyengat ini lengkap dengan masjid dan istananya. Ya, jadi istana Wagi Engku Putri juga dibangun di sini, kemudian masjid juga dibangun di sini. Dan kemudian dijadikanlah pulau ini 1806 itu sebagai pusat pertahanan pusat pemerintahan yang di Pertuan Muda tadi, dan dirombak masjid ini 1832 menjadi bentuknya seperti ini. Kan kalau mahar berarti dikasihin ke ibu tadi Ya. itu Pak? Ya terserah ibunya dong mau diapain gitu kan Pak ya? Betul. Tapi akhirnya itu kok diperkenankan untuk menjadi pertahanan? Nah, jadi di dalam mahar ini sebagai simbol dibagi orang-orang Bugis, atau artinya yang raja tadi, raja-raja yang ada gelar raja itu, untuk menjadi kawasan ini milik orang-orang Bugis, simbol. Nah, simbolnya di Engku Putri dijadikan mahar. Oh, iya iya iya. Tidak hanya Melayu berarti pada saat itu di pulau ini. Iya iya iya, Bugis. Bugis juga. Iya, Melayu Bugis. Melayu Bugis. Terus sekarang Pak saya mau lihat yang peninggalan keilmuan itu Pak. Iya. Di mana Pak? Nah, Oke. Pertama sini dulu Om. Quran dulu. nah. Salah satu Quran tulis tangan. Oh ini tulis tangan. Mulai dari sini. Ya. Beda bunyinya dia. Oh Ini iya. ditulis sudah dicetak. 1867. 18. Nah. Oh iya. Yang menulisnya itu Pak. Orang sini. Abdurrahman Stambul namanya. Nah, sekolahnya ke Turki. Ya. Apanya Sultan? Ulama.
Oh, ulama aja. Ya? Ulama. Disekolahkan. Jadi kalau zaman dulu sudah kenal beasiswa, disekolahkan keluar ke Tuh. Turki, ke Mesir. Bapak lihat saya. Iya, iya. Kemudian kembali lagi ke sini dan menjadi guru agama di sini dan menulis Al-Qur'an Al-Quran ini. bergaya Istanbul ya, Om. Bergaya Istanbul, bergaya khat Istanbul atau bergaya tulisan Istanbul, makanya dinamakan Abdurrahman Istanbul. Berarti dulu kerajaan sini sudah ada hubungan dengan kerajaan Turki dong. Iya. Karena kan sejarah banyak membicarakan hanya Samudra Pasha yang ada hubungannya. Berarti di sini pun sudah ada ya, Pak. Ini umumnya banyak sekolahnya Ke Turki ya, bukan ke Saudi, Pak ya, malah ke iya lebih banyak mungkin ke Turki gitu, Pak ya. Karena kan waktu itu Hadramaut dan Saudi masih di bawah kerajaan Turki, Pak ya. Utsmaniyah. Iya, Utsmaniyah. Utsmaniyah, bukan Utsman bersaudara. Utsmaniyah. Lain Usmania. Ya. Siapa ya? Saya nggak kenal saya. Ini, Pak. Terus Satu lagi. Nah, ini nih. Sebelum buka baca dulu, Tom. wah, ini Bisa baca nggak nih? Wah, Bang Gobek? saya bingung. Suratul Kahfi, Suratul Kahfi. Oh, kapi panjang Al-Kahfi banget Al-Malu nih. Al-Banuna Zinatul Hayati. Al-malu al-bani zinatul hayati dunia. Harta Harta, dan anak, anak dan istri adalah hiasan dunia. perhiasan dunia. Berarti Titipan, yang Pak. di dalamnya ini. Yang di dalamnya Kenapa nih? perhiasan akhirat. Perhiasan di dalamnya ada yang akhiratnya. Silakan Om buka. Bisa buka. Oh. Tahun 60-an Buya Hamka sempat meminjam buku ini. Oh iya. Coba dipulangin. Bukunya beliau meninggal tapi tak jelas kemana. Oh. Tapi sudah disurati, katanya sudah dikirim, orang mengantarnya sudah tak sampai. Pak. Oh gitu. Berarti belum Kitabnya- pulang. Kitab Al-Um. 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 Nah, ini salah satu lemari dari perpustakaan. Tadi kita bilang bahwa pada masa itu banyak mendapat Salah satu informasi. kitab tentang penyakit jiwa karangan Ibnu Sina. Oh, Masya Allah. Ini dasar Ibnu ilmu Sina. pengobatan dunia nih. Kanun Al-Tib atau Canon of Medicine. Itu karangan Ibnu Sina. Pertama kali beliau menulis Iya. itu 900-an Ibnu Sina, 900. Oh, iya. ilmu kesehatan bagi umat manusia. Ini dasar-dasar ilmu pengobatan ini. Kan bayangan dari Cina ya? orang Ibnu Sina Muslim, orang Enggak, Islam dari Cina. Enggak, maksudnya ada pengobatan itu biasanya. Enggak, dulu malah awalnya banyak kan dari Muslim, penemu-penemu itu. Penemu-penemu itu dari Muslim. Kayak Ibnu Khaldun, Ibnu Sina itu, ya Pak. Ini termasuk Quran yang paling tua, Pak. 1752. Dengan yang itu? 18. Lebih tua ini. Oh, tua ini. Tapi dia sudah bisa dibaca lagi. Di hurufnya sudah seperti dibakar, hangus. Kena tinta. Karena tintanya pada masa itu tidak bisa supaya bisa menghilang. Dulu tintanya cumi-cumi, Pak. Itu Dari cumi. Kita cumi. Cumi Iya, iya. dengan buah sejenis buah senduduk namanya ini, Pak. Selerek kalau di sono. Iya. Selerek kayak buah yang mengandung Kasih tinta. kimia juga lagi sedikit. Hmm. Jadi kitab-kitabnya umumnya bahasa Arab, Arab dan Urdu. Arab gundul. Jadi perlu anak-anak tamatan pesantren yang boleh bisa baca. Karena Ini- Arabnya tidak ada barisnya. Jadi kita tahu dia kemana, ke wa, ke wi, kaki atau ku gitu. Kita tak paham saya juga tak bisa. Kan bedanya kan dengan ini. Iya, udah banget ya Pak ya. Tapi terawat ya Pak ya. Ya, kita gini aja Pak, kita kan tak ngerti cara merawatnya baik. Karena dia dimakan usia, kan? Iya. Kecuali ini terus alat Melayu, Jawi. Ya, tulisan dulu di sini bahasanya Melayu, tulisannya Arab. Menggunakan tulisan Tulisannya Arab. Iya. Arab Melayu. Ini Jawi nih, Arab Melayu. Coba baca sedikit Om. Jadi kan bahwa sesungguhnya telah mewakafkan akan kitab ini, Pak. Jadi kitab ini dari pemiliknya sudah mewakafkan kepada kaum muslimin yang ingin mengambil. Pemiliknya itu siapa tuh, Pak? Yang Ada ditulis ini. ini bertemu dari yang ke-10 namanya Raja Muhammad Yusuf. Raja Muhammad Yusuf. Berarti raja yang menulis ya. Ya, yang dipermudah. Iya, iya, iya. Mudah. Jadi ini dulu lemari perpustakaan. Perpustakaan terletak di sebelah Khanah disebutnya. Kutub Iya. Khanah Marhum Ahmadi. Jadi kalau menurut catatannya beliau membeli kitab ini di Saudi Arabia, Mesir, Turki dan India Ya. sebanyak 1000 judul, Pak. Hadiah dari Al-Azhar 200, 1200 dulu 2 lemari ini penuh. Oh ini Pak. Ya, makanya dua ini isinya. Lemari, kalau ini lemari bikinan sini, Pak ya? Sini, Pak. Ya, ini dari zaman dulu nih.
Kuatnya gitu. Ya, cuma kan biasanya merawat seperti ini kan apa harus dengan udara yang baik, apa dengan pendingin, apa dengan apa gitu. Ya. Nah, tapi kita juga dulu hubungannya bukan hanya dengan Turki, bukan hanya dengan itu, tapi dengan Prusia juga. Oh, Prusia. Prusia Yang sekarang jadi Rusia. jadi Jerman. Jerman, Prusia. Jerman. Ya, Jerman. Jerman. Punya kitab-kitab ini ya orangnya. Oh, Mas. Ini Sultan apa Raja? Pak? Raja Muhammad Muhammad Buddha. Yusuf. Oh, Raja Raja. Muhammad Yusuf Al-Mahdi. Saya Mana mau Pak Prusia, Pak? coba lihat, ada tak ketemu lambang Jerman di lampu itu? Jerman berarti pra Hitler ya Pak ya? Pra kanselir. Coba lihat lampu Kelihatannya kan ada burung, Garuda, Pak. Ada Garuda. mirip lambang Jerman kan? Oh, ini nih, ya. Terus Hitler nambahin baru nazinya di bawah burung. Di bawah burung. Ini hadiah daripada Raja Prusia atau Kaisar Prusia atas budi baik Raja atau yang di Pertuan Muda ke-8 karena melayani dua orang misionaris yang tinggal di lingkungan kerajaan Riolingga. Oh. Artinya pada masa itu juga sudah tercipta toleransi. Toleransi Pak ya, menghargai. Dulu ya Pak ya. Iya. Dan Dia ini pun beli misionaris itu yang membawa lagi ke sini. membawa lagi ke sini. Oh, dia bilang sama kaisarnya kali Pak ya. Kaisarnya. Akhirnya baik lagi ke sini nih kasih. Lampu, Iya, yang bawa. kemudian Ini kan bagus. jam dan stinger pas bunga. Dan Sultan atau Raja kala itu mengembalikan membalasnya dengan keris, kemudian tepak sirih Nah, dari emas. Buat kaisar sana. Kaisar sana. Jadi hubungannya udah zaman dulu keluar Iya, betul ya. sampai Prusia. Iya. Jauh kan. Iya, Jerman. Belum ada ojek online lagi Pak ya. Iya maksudnya kan. Ini tahun berapa Pak ya? Ini sekitar 1860-an. Kuat masih sampai sekarang ini. Dulu kan nggak listrik Pak ya. Dulu pakai lilin, Pak. Lilin. Sini lilin. Iya Lilin. gitu kan. Pakai listrik. Ya, ini modif lah. Lilinnya diganti dengan Iya. Lilinnya udah lilin listrik, nggak bisa ditiup lagi nih. Iya. Nggak usah ditiup. Biasanya kalau dulu matiin. Sekarang kesetrum bibirnya. Ya kan listrik lain. Iya. Nah itu, bayangin ini sebenarnya dari buku aja. dari Jawa juga ada. Hubungannya. Di dalam Jawa dengan kerajaan mana itu Pak? Jawa di Jepara, Demak. Oh, Demak kerajaan Islam itu di kerajaan Islam pertama. masjid ini Ya. dipesan di Demak 2 buah mimbar. Jadi termasuk salah satu kira Jepara itu, Pak. Oh itu. Iya. Tuh dari Demak itu. Jepara. Ke sana. Sekarang jadi mimbar. Mimbar. Dia bisa dibuka-buka ya. Iya kayak gitu Pak ya. Kan kalau ada yang disebut apa ya? Gopyok apa ya? Di Lingga, satu di sini. Masjid Sultan dari Lingga. Ada dua, di sini salah satu. Cuma di sana agak lebih besar. Oh, Lebih tinggi. Bapak jangan keliling aja nih Pak. Gini aja lihat dong. Ini tembok nggak pakai semen aja begini. kuat. Bayangin. Saya bayangin ini zaman dulu. Justru nggak pakai besi beton, Pak. Tuh. Nggak ada besi. Nggak ada di dalamnya. Sekarang kan bangun harus ada dalamnya tuh. Nggak buka kepala pondasi di bawah. Ini yang dalam yang besi-besi. Struktur bata bersusun ya. Susunan bata. Iya. Susunan bata. Jadi seingat saya lagi SD, Pak, itu tahun sekitar 60-an, 60 ke atas itu ada satu orang insinyur arsitek, Pak, dari Prancis. Prancis. Dia membawa alat, satu alat, dia pernah dengar katanya masjid ini tidak membutuhkan besi beton. Jadi dengan alat itu dia periksa mana betul dia betul. Pondasi. Ini pondasinya kuat tuh Pak sampai sekarang. Melekat banget ini iya. telurnya ya. Pasir kapal tanahnya sudah telur. Justru yang pakai semen di depan itu udah retak-retak bocor. Yang baru bangunan sekarang berarti Pak ya? Iya, yang kita depan itu terasnya. Mm-mm. Kalau dulu kan aslinya kan mulai tangga itu. Iya Pak. Ya, mungkin
Kalau dulu kalau bangun kan dengan niat ya. Iya, Bangun niat ikhlas, ikhlas. ya kan ikhlas. Kalau sekarang kan bangun lah lain Pak ya. Jadi makanya sebenarnya Pak, Beraktivitasnya lain, kalau hasilnya ya. dalam catatan sejarahnya maka memakai kota telur bukan perencanaan Pak. Karena telurnya berlimpah itu kena kiriman dari setiap pelosok-pelosok pulau itu untuk bekerja makan bekerja itu. Gotong royong dibangun masjid ini. Gitu ya. Gitu ya. Jadi akhirnya Iya. dan arsiteknya juga India nih Pak. India. Iya. Arsiteknya India masih dia akan jadi Polri. Yang penting dindingnya jangan Duduk sana. Sar, ini peninggalan. Meninggal siapa? Enggak, ini kalau orang mau sholat. Oh, Iya. kirain peninggalan dari zaman. Enggak. Mudah-mudahan mundur saya lagi ngobrol sama bapak. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini semuanya dan warga Riau. Sejarah nggak bisa dihapus Pak ya. Riau di sini ya tersampaikan Pulau Penyengat ini menjadi warisan dunia. Amin. Ya. Jadi memang tanggung jawabnya sangat besar Pak ya. Tidak boleh merubah apapun. Apapun. Padahal kalau bapak-bapak ini ngomong atau warga sini ngomong tanah-tanah gue, ngapain urusannya PBB pakai ngatur-ngatur gue. Ya tapi itulah untuk mengenang leluhur-leluhur kita Pak ya, yang sudah meninggalkan warisan budaya ini sampai dunia pun ingin menjadi warisannya. Oke, terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Atas kunjungan Pak. Bapak-bapak semua. Pak. Setelah sudi datang kampung kami. Wah. Insyaallah mudah-mudahan kalau ada Kita kesalahan ke- silakan Wah. menyampaikan, mohon maaf keseluruhannya. Mana nih katanya ada yang mau manggil saya. Saya datang sini sepi-sepi aja, ya kan? Datang mau kagak. Wih, waduh. Saya kira melon Cibitung. Ada orang sini nih. Tanggung jawab lo. Manggil orang ini di sini. Pala lu muter kayak lampu belajar. Tungguin, nggak pernah tepat kalau diundang. Lah, gimana? Kemarin gimana? Tadi mau nanya masalah warisan dunia. Ya udah saya ceritain. Cerita. Badan Dunia PBB sedang memeriksa dan meneliti apakah ini cocok untuk menjadi warisan dunia. Tepatnya di tidur lagi stiker angkot. Ya, capek saya mau ngomong apaan kalau ngomongnya sendiri. Mana banyak pakunya lagi pala kayak kusen bekas. Pasti dia niseng nih. Emang kan gua TV dikardusin. Tuan dan nyonya ilangin duka derita. Nyok rame-rame kita berbagi cerita. Mau yang lucu Anda di Kominfo, mau yang seru Anda di Kominfo. Si Raja Jahil ada di Kominfo. Yang paling lezat cuma Kominfo. Cuma Kominfo. Cuma Kominfo. Atuh lagi ya. Cucu aja, cucu sapi lo bawa.
Madi Komeng Info. Oh,